Sejarah panjang suku Sunda, dari kerajaan tua hingga budaya yang tetap hidup. Di ujung barat Pulau Jawa, di tanah yang dikelilingi gunung, sungai, dan hutan lebat, berdirilah sebuah peradaban tua yang dikenal sebagai suku Sunda. Mereka adalah salah satu suku terbesar di Indonesia. Dengan jejak sejarah yang begitu panjang mulai dari masa kerajaan kuno hingga kehidupan masyarakat modern hari ini. Asal-usul peradaban Sunda. Jejak keberadaan masyarakat Sunda sudah terlihat sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum sejarah tertulis. Mereka mendiami wilayah yang disebut Tatar Sunda, membentang dari Banten, Bogor, Priangan, hingga Ciamis. Nenek moyang orang Sunda diyakini berasal dari gelombang migrasi Austronesia yang membawa kemampuan bercocok tanam, membuat peralatan batu, hingga mengembangkan tata sosial sederhana. Dari sinilah budaya Sunda mulai terbentuk, budaya yang dekat dengan alam, sopan dalam tutur kata, dan sangat menjunjung harmoni. Kerajaan Tarumanagara, peradaban besar di Barat Jawa. Salah satu tonggak sejarah pertama suku Sunda muncul pada abad keempat Masehi dengan berdirinya Kerajaan Tarumanagara, salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Di bawah pemerintahan Raja Purnawarman, Tarumanagara berkembang pesat. Banyak prasasti peninggalannya masih ditemukan, menandakan kemajuan dalam irigasi, pertanian, dan hubungan diplomatik dengan kerajaan lainnya. Tarumanagara menjadi pusat kekuatan besar di barat Pulau Jawa selama berabad-abad, sebelum akhirnya kekuasaannya melemah dan melahirkan kerajaan baru, Kerajaan Sunda dan Pajajaran, simbol kejayaan orang Sunda. Setelah runtuhnya Tarumanagara, lahirlah Kerajaan Sunda dan kemudian Kerajaan sendiri yang bersatu menjadi Pajajaran. Inilah masa keemasan orang Sunda. Kerajaan Pajajaran yang berpusat di Pakuan, sekarang Bogor. Dikenal dengan adat yang halus, sistem pertanian maju, dan masyarakat yang sangat menghormati leluhur. Raja paling terkenal adalah Prabu Siliwangi, sosok karismatik yang dihormati hingga kini sebagai lambang keadilan dan kebijaksanaan. Pada masa ini berkembang nilai luhur Sunda Wiwitan yang sangat mencintai alam, menghormati roh nenek moyang, dan menjunjung keseimbangan hidup. Tragedi Bubat, luka sejarah orang Sunda. Salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah Sunda adalah Perang Bubat pada abad ke-14. Dalam peristiwa ini, rombongan kerajaan Sunda yang datang ke Majapahit untuk pernikahan politik justru berakhir dalam pengkhianatan dan pertumpahan darah. Raja Sunda dan para bangsawan gugur dalam pertempuran. Sementara Putri Dyah Pitaloka memilih bunuh diri sebagai bentuk kehormatan. Peristiwa tragis ini meninggalkan luka mendalam dalam ingatan kolektif masyarakat Sunda, sekaligus memperkuat jati diri mereka sebagai bangsa yang menjaga harga diri, agama, dan kepercayaan dalam budaya Sunda. Sebelum kedatangan Islam, budaya Sunda banyak dipengaruhi Hindu-Buddha. Namun akar kepercayaan Sunda Wiwitan tetap kuat. Hingga kini, beberapa komunitas seperti suku Baduy masih memegang teguh kepercayaan leluhur tersebut. Masuknya Islam pada abad ke-15 melalui ulama Cirebon, Banten, dan Priangan secara perlahan mengubah wajah budaya Sunda, namun prosesnya berlangsung damai. Sehingga lama justru berpadu dengan nilai Islam dan melahirkan tradisi baru. Masa penjajahan dan perlawanan rakyat Sunda. Saat kolonialisme masuk ke Nusantara, wilayah Sunda menjadi salah satu daerah yang paling keras melakukan perlawanan. Dari Banten hingga Priangan, rakyat bangkit melawan penindasan. Beberapa tokoh Sunda yang dikenal dalam perlawanan antara lain Sultan Maulana Yusuf, Kyai Tapa, Pangeran Cornel, Oto Iskandar Dinata. Mereka memperjuangkan tanah Sunda agar terbebas dari penjajahan, meski harus bertaruh nyawa. Budaya Sunda yang bertahan hingga kini. Hingga masa modern, budaya Sunda tetap hidup dalam banyak aspek.
Bahasa yang lembut dengan tingkatan tutur kata yang sopan, lemes, sedang, dan kasar. Kesenian angklung, degung, calung, wayang golek, tari jaipong, sisingaan adalah seni khas orang Sunda, tradisi dan adat, serentaun, ngalaksa, ngabungbang, dan tradisi Baduy yang masih memegang aturan adat ketat. Filosofi hidup Sunda. Someah Kak Semah, ramah kepada tamu. Silih asih, silih asah, silih asuh, saling mengasihi, mendidik, dan menjaga. Hirup kudu, hei Dewi Kak Sasama, hidup harus membawa kebaikan untuk sesama. Suku Sunda hari ini. Kini, suku Sunda menjadi salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia. Meski hidup di era modern, mereka tetap menjaga identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai leluhur. Tatar Sunda berkembang menjadi pusat pendidikan, ekonomi, hingga kebudayaan. Sejarah panjang ini membuktikan bahwa suku Sunda bukan hanya sebuah etnis, melainkan sebuah peradaban yang telah melalui masa kejayaan, tragedi, hingga modernisasi, namun tetap teguh menjaga jati diri. Dari jejak kerajaan kuno hingga kehidupan modern hari ini, perjalanan panjang suku Sunda adalah bukti bahwa sebuah peradaban tidak pernah hilang selama Ninina terus dijaga. Di tengah perubahan zaman, budaya Sunda tetap berdiri tegak dijunjung oleh masyarakat yang memegang teguh adat, kesopanan, dan kearifan lokal. Sejarah ini bukan hanya rangkaian peristiwa, tetapi cerminan jati diri bahwa orang Sunda adalah bangsa yang menghargai keseimbangan, kehormatan, dan kedamaian. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa leluhur meninggalkan warisan besar, dan kitalah yang bertugas merawatnya untuk generasi yang akan datang. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga cerita ini memberikan wawasan baru dan menambah kecintaan kita terhadap budaya Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Si Bolang Kisam Ilir agar tidak ketinggalan kisah sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun, rampes, sareng mugia sadayana sing rahayu.